Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Muwati Novitasari dengan NIM 21000240025. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertemuan ke-9 mengenai permasalahan di dalam filsafat hukum itu sendiri. Nah, di dalam filsafat hukum sendiri itu ada mengenai tentang hubungan hukum dengan kekuasaan. Nah, banyak masyarakat ini yang berpikir negatif bahwa kekuasaan ini telah mengendalikan sebuah hukum karena yang dimana kekuasaan ini memiliki wewenang yang dimana wewenangnya itu sangat besar sehingga tidak dapat mengikat hukum itu sendiri. Yang pada nyatanya, sefakta-faktanya seharusnya terjadi adalah hukum ini mengikat sebuah kekuasaan itu, karena hukum ini bersifat imperatif yang tidak semua orang ini taat, tapi sebagai membutuhkan dukungan kekuasaan itu. Nah, adanya hukum ini bersifat imperatif, tidak semua orang ini taat, tapi adanya kekuasaan ini untuk sebuah pendukung dari berjalannya hukum ini sendiri. Nah, besarnya kekuasaan ini tuh tergantung mengenai tentang tingkat kesadaran masyarakat. Jika mereka ini sadar akan hukum, ini juga otomatis akan sadar pada kekuasaan. Contohnya, ketika masyarakat itu sendiri sadar akan hukum, seperti Indonesia adalah negara hukum, maka banyak masyarakat ini yang akan menaati semua peraturan. Tetapi jika tingkat kesadarannya itu rendah atau kecil, maka kekuasaan yang terjadi, kesewenang-wenangan yang terjadi ini semakin besar. Karena dalam prakteknya ini, kekuasaan ini bersifat melampaui batas, yang dimana harusnya di dalam kekuasaan ini dibutuhkan kejujuran, edukasi, kesadaran hukum. Nah, betapa sih eratnya relasi antara hukum dengan kekuasaan ini. Hukum tanpa kekuasaan ini disebut angan-angan, dikarenakan kekuasaan tanpa hukum ini akan disebut zalim. Nah, makanya harus ada keseimbangan yang power antara kekuasaan dengan hukum. Jadi harus seimbang. Ketika seseorang ini menjalankan kekuasaannya, mereka harus berpatokan kepada hukum itu sendiri. Jika seseorang itu paham akan hukum, mereka tidak akan melampaui batas-batas kewenangan itu di dalam kekuasaannya mereka. Jadi masyarakat ini sebagai pendukung atau sebagai pengatur di dalam berjalannya kekuasaan itu sendiri, karena masyarakat juga memiliki hak di dalam Indonesia, di dalam negara hukum ini sendiri. Masyarakat itu berproses dalam kelancaran terjadinya sesuatu tidak kekuasaan. Lalu di dalam kekuasaan itu tentunya juga ada sifat sosial dan budaya, yang dimana hukum yang baik adalah hukum material yang berasal dari nilai sosial budaya dari masyarakat itu sendiri, yang dimana nantinya akan terjadi pergeseran nilai atau anomi dari masyarakat. Sejauh mana nilai ini bergeser, ataukah ketika sebuah nilai itu bergeser harus tetap dijadikan patokan sebagai masyarakat mematuhi suatu hukum itu. Nah, ini tuh harus melalui hierarki yang disepakati, yaitu masyarakat ini membutuhkan kajian yang lebih mengenai materi hukum yang dinilai dari masyarakat yang harus diolah terlebih dahulu, tidak diterima oleh mentah-mentah. Seperti itu. Nah, di dalam hukum ini ada beberapa aspek, yaitu sebab negara menjatuhkan hukuman. Nah, sebab negara menjatuhkan hukuman terhadap seseorang ini juga harus dilandasi dengan alasan yang logis. Ada teori-teorinya, ada 3 teori. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yaitu Tuhan ini sebagai perwujudan ketertiban hukum di dunia yang berhak menghukum seseorang jika ia telah melanggar suatu hukum itu. Lalu ada teori perjanjian masyarakat, yang dimana masyarakat ini memberikan kekuasaan pada negara untuk membentuk peraturan dan menjatuhkan hukuman kepada pelanggar demi ketertiban dan kedamaian itu sendiri. Lalu ada teori kedaulatan hukum, yaitu seseorang ini harus sadar akan hukum itu sendiri, barulah adanya perumusan kesadaran masyarakat. Di dalam pertanggungjawaban kekuasaan, setiap individu itu harus memiliki pertanggungjawaban terhadap diri mereka sendiri untuk mempertanggungjawabkannya terhadap negara, yaitu subjek dapat dibebaskan dari tanggung jawab itu juga ada, yaitu contohnya yang pertama itu seseorang belum cukup umur, lalu ada masalah kejiwaan di dalam tubuhnya, atau gila contohnya, atau dia dalam pengaruh hipnotis, sihir, seperti itu. Lalu ada mengenai hak milik di dalam
satu, hak asasi manusia itu ada beberapa pandangan mengenai hak miliknya. Jadi yang pertama ada individualisme, kolektivisme, fasisme, personalisme. Yang dapat saya jelaskan yaitu individualisme itu hak milik merupakan hak mutlak individu dan tidak boleh diganggu gugat, itu boleh diperbuat apapun. Lalu ada kolektivisme, ada pemilikan alat produksi yang harus pada masyarakat tetapi bukan pada individu. Fasisme itu membatasi hak-hak asasi. Lalu yang terakhir ada personalisme, yaitu manusia ini sebagai personal, kepentingannya itu dianggap kepentingan masyarakat. Itulah yang saya sampaikan pada pertemuan ke-11 mengenai pertemuan ke-9 mengenai permasalahan dalam filsafat hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.